Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Pemuda yang akan kita ceritakan ini berasal dari tanah Persia, tepatnya dari desa yang bernama Jayyan. Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki keutamaan dan kedudukan yang sangat istimewa. Dialah Salman Al-Farisi, sang pencari kebenaran. Di video ini kita akan menelusuri perjalanan panjang yang dilalui oleh Salman Al-Farisi demi mencari kebenaran. Dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu guru ke guru yang lainnya. Hingga akhirnya takdir mempertemukannya dengan Nabi Muhammad dan membawanya kepada cahaya Islam. Penasaran dengan kisahnya? Yuk, simak selengkapnya. Salman Al-Farisi lahir dari keluarga yang sangat terpandang. Ayahnya adalah seorang pemuka kaum yang paling mulia sekaligus terkaya di desa Jayyan. Sejak kecil, Salman dan keluarganya menganut agama Majusi, yaitu suatu kepercayaan yang berpusat pada penyembahan api atau matahari. Salman sangat taat dalam menjalankan agamanya, sampai-sampai dia dipercayai untuk mengemban tugas yang paling mulia bagi agama itu. Tugasnya adalah menjaga api agar tetap menyala siang dan malam. Sebagai anak yang paling dicintai, Salman mendapatkan perhatian dan perlindungan yang sangat ketat dari ayahnya. Saking ketatnya, Salman sendiri pernah berkata, "Aku tidak diizinkan oleh ayahku untuk keluar rumah. Dia menjagaku seperti pengantin perempuan yang sedang dipingit." Lalu Salman melanjutkan, "Ayahku memiliki kebun yang sangat luas. Setiap hari, beliau selalu pergi ke sana untuk mengurus dan memanen hasilnya. Dia berangkat di pagi hari dan pulang di sore harinya. Namun pada suatu hari, ayahku punya kesibukan yang membuatnya nggak bisa pergi ke kebun seperti biasanya. Maka dia pun berkata kepadaku, 'Wahai anakku, hari ini aku tidak bisa pergi ke kebun. Tolong pergilah ke sana, ambil hasil panennya, dan perahlah susu kambing yang ada di sana.' Akhirnya, ayahku mengizinkanku keluar untuk pertama kalinya karena ayahku nggak punya pilihan lain selain menyuruhku untuk pergi ke kebun dan memanen hasilnya. Maka aku pun berangkat menuju kebun itu seperti yang dia perintahkan. Namun di tengah perjalanan, aku melewati sebuah gereja. Dari dalamnya terdengar lantunan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang Nasrani. Saat itu, aku tidak mengenal agama apapun selain agama Majusi. Karena dari kecil, aku udah dipingit oleh ayahku, dan dia menjauhkanku dari dunia luar. Suara itu benar-benar membuatku penasaran. Siapa mereka? Apa yang sedang mereka lakukan? Perlahan, aku pun mulai melangkahkan kakiku dan memasuki gereja itu. Saat berada di dalamnya, aku memperhatikan semua tingkah laku yang sedang mereka lakukan. Cara mereka beribadah, cara mereka berdoa, dan salat yang mereka lakukan, semuanya membuatku takjub. Hatiku bergetar. Aku merasa agama ini jauh lebih baik daripada agama yang selama ini aku anut. Saking terpesonanya aku pun tidak beranjak dari gereja itu hingga matahari terbenam. Akhirnya aku lupa kepada tugas yang diperintahkan oleh ayahku. Aku lupa mendatangi kebun seperti yang dia perintahkan. Lalu aku mulai bertanya kepada orang-orang Nasrani yang ada di dalam gereja itu, "Agama kalian ini berasal dari mana?" Aku melihat ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah aku ketahui sebelumnya. Agama ini asing bagiku, tapi hatiku merasa bahwa agama kalian lebih benar dari agama yang selama ini aku anut. Mereka pun menjawab, "Agama ini berasal dari Syam." Begitu mendengar jawaban itu, aku merasa semakin penasaran. Aku ingin mencari kebenaran ini lebih jauh. Tapi hari sudah mulai malam,
Jadi aku pun memutuskan untuk pulang dulu ke rumah, dan besok aku akan kembali lagi ke tempat itu. Saat aku sampai di rumah, ayahku langsung menatapku dengan wajah yang penuh tanda tanya. Dengan nada khawatir, beliau pun bertanya, "Apa yang membuatmu terlambat pulang, wahai anakku?" Lalu aku menjawab, "Wahai ayahku, tadi waktu aku pergi ke kebun, aku melewati sebuah gereja. Di dalamnya, aku melihat orang-orang sedang beribadah, melaksanakan salat mereka. Cara mereka berdoa, cara mereka beribadah, semuanya membuatku takjub. Aku belum pernah melihat ibadah yang seperti itu sebelumnya. Karena merasa penasaran, aku pun mendekati mereka. Aku masuk ke dalam gereja itu dan mulai bertanya tentang agama yang mereka anut. Aku ingin tahu dari mana asalnya agama itu dan bagaimana cara mereka menjalankannya. Aku terus berbicara dengan mereka hingga tanpa kusadari matahari telah terbenam. Itulah sebabnya hari ini aku pulang terlambat. Ketika mendengar ceritaku itu, ayahku sangat terkejut. Aku melihat raut wajahnya mulai berubah. Dengan tegas beliau berkata, "Wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam agama itu. Agama Nasrani bukanlah agama yang benar. Agama yang kau anut sekarang, agama yang dianut oleh kakek nenek kita, itulah agama terbaik. Tidak ada agama yang lebih baik dari agama Majusi." Mendengar ucapan ayahku, aku pun membantahnya. Demi Tuhan tidak, agama mereka jauh lebih baik dari agama yang kita anut. Perkataanku membuat ayahku ketakutan. Aku bisa melihat kekhawatiran di wajahnya. Beliau takut aku akan meninggalkan agama Majusi. Dia takut aku akan murtad dan meninggalkan keyakinan nenek moyang. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh ayahku? Beliau kembali memingitku. Kali ini dia mengurungku lebih ketat dari apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Beliau mengikat kakiku dan aku pun mulai dipasung. Ayahku melakukan itu agar aku tidak keluar dan tidak mencari agama lain. Sejak hari itu, aku pun dikurung seperti tawanan di rumahku sendiri. Setelah beberapa hari di dalam pasungan, akhirnya aku diberi kesempatan untuk keluar rumah. Mungkin ayah mulai merasa kasihan kepadaku. Aku pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menemui orang-orang Nasrani yang pernah kutemui sebelumnya. Aku berkata kepada mereka, "Jika kalian mendengar ada kafilah yang hendak berangkat ke Syam, tolong beritahu aku ingin pergi ke sana." Tidak lama setelah itu, mereka datang membawa kabar gembira. "Salman, ada satu kafilah yang akan berangkat ke Syam." Berita itu membuat hatiku bergetar. Ini kesempatan yang sudah lama aku tunggu. Aku pun langsung menyusun rencana, mencari cara agar bisa melarikan diri dari rumahku. Hingga akhirnya di suatu malam yang sunyi, aku berhasil keluar dari rumah tanpa diketahui oleh siapapun. Lalu aku pergi meninggalkan rumahku dan bergabung dengan kafilah itu untuk memulai perjalanan menuju negeri Syam. Saat aku tiba di negeri Syam, aku mulai bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, siapa orang terbaik di dalam agama Nasrani ini? Siapa yang paling paham dan diikuti oleh banyak orang? Mereka pun menjawab, ada seorang uskup, dia menjaga gereja di sini. Dialah orang yang paling dihormati di dalam agama ini. Maka aku pun segera pergi ke gereja tersebut untuk menemuinya. Setelah bertemu dengan uskup itu, aku pun berkata kepadanya, "Wahai uskup, aku ingin menganut agama ini. Aku ingin belajar darimu, ingin memahami agama ini dengan benar. Biarkan aku tinggal bersamamu, salat bersamamu, dan membantumu dalam segala urusan gereja." Sang uskup menatapku, lalu dia berkata, "Silakan, masuklah ke dalam agama ini dan tinggallah bersamaku." Akhirnya aku pun tinggal di gereja itu. Aku membantu segala kebutuhannya
menjalani hari-hari di sampingnya, dan mulai belajar tentang agama yang selama ini aku cari. Namun setelah beberapa hari tinggal bersamanya, aku mulai melihat sesuatu yang tidak beres. Uskup ini, yang katanya orang paling baik di dalam agama Nasrani, ternyata tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Awalnya, aku masih mencoba memahami, tapi semakin lama aku tinggal di gereja itu, semakin jelas terlihat olehku keburukan perangainya. Apa yang kulihat? Uskup ini selalu meminta sedekah dari para pengikutnya. Setiap hari, ia berbicara tentang keutamaan bersedekah, meyakinkan masyarakat bahwa pahala dari sedekah sangatlah besar. Dia juga berkata, sedekah ini akan diberikan kepada fakir miskin. Maka orang-orang pun percaya kepadanya. Mereka menyerahkan harta mereka dengan penuh keyakinan, berharap harta itu akan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, harta itu tidak pernah dibagikan kepada fakir miskin. Semua harta itu dia simpan untuk dirinya sendiri. Bukan hanya 1 atau 2 keping emas, melainkan ia mengumpulkan harta itu di dalam 7 guci yang besar. Masing-masing dari guci itu dipenuhi dengan emas. Semua itu hasil dari sedekah orang-orang yang percaya kepadanya. Dia mengambil harta mereka dengan zalim dan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Ketika aku menyadari hal ini, kebencianku kepadanya semakin besar. Aku benar-benar muak dengan kelakuannya. Aku datang ke sini untuk mencari kebenaran, tetapi malah menemukan seorang pemuka agama yang tamak dan penuh kepalsuan. Namun, gak lama setelah itu, uskup tersebut meninggal dunia. Para pengikutnya mulai berkumpul untuk mengurusi jenazahnya, memandikan, mengafani, dan bersiap untuk menguburnya dengan penuh penghormatan. Melihat mereka yang hendak menguburkan uskup itu, aku pun berdiri dan berseru kepada mereka, "Wahai kaum Nasrani, kalian menganggap uskup ini sebagai orang yang suci, sebagai pemimpin agama yang saleh, tapi ketahuilah, dia adalah orang yang sangat buruk perangainya. Dia meminta kalian bersedekah, meyakinkan kalian bahwa harta itu untuk fakir miskin. Tapi kenyataannya, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri." Begitu mendengar perkataanku, orang-orang mulai marah. Mereka membentakku, "Dari mana kau tahu ini semua? Kau hanya seorang pendatang dari negeri yang jauh. Bagaimana mungkin kau tiba-tiba menuduh pemuka agama kami seperti itu? Kami telah lama menghormatinya, menjadikannya sebagai pemimpin dan panutan." Aku pun menjawab, "Baiklah, kalau kalian tidak percaya, mari ikut aku. Aku akan tunjukkan tempat di mana ia menyembunyikan semua harta yang kalian infakkan." Aku pun membawa mereka ke tempat rahasia itu. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat 7 gentong besar yang dipenuhi dengan emas dan perak. Begitu mereka menyadari pengkhianatan ini, amarah mereka langsung memuncak. Mereka saling berpandangan. Lalu dengan suara yang penuh amarah mereka berkata, "Kami tidak akan menguburkan jenazahnya." Orang-orang ini nggak hanya menolak untuk menguburkan jenazahnya, mereka juga menyeret jenazahnya sampai keluar. Lalu, dengan penuh kemarahan, mereka menyalibnya di depan umum sebagai bentuk hukuman atas kejahatan yang telah dibuat olehnya. Dan tidak berhenti di situ. Setelah jenazahnya disalib, mereka pun melemparinya dengan batu, melampiaskan kekecewaan dan kemarahan mereka. Setelah kematian uskup yang pertama, masyarakat segera bermusyawarah untuk memilih pengganti uskup yang sudah mati itu. Akhirnya terpilihlah satu orang di antara mereka. Maka, aku pun mulai tinggal bersama uskup yang baru ini dan mulai belajar bersamanya. Dari awal, aku sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda dari uskup yang baru ini. Semakin lama aku bersamanya, semakin aku yakin
bahwa dia bukan seperti pendahulunya. Aku tidak menemukan seorang pun yang lebih zuhud darinya. Dia benar-benar hidup hanya untuk mendapatkan akhirat. Siang dan malam, dia beribadah dengan luar biasa. Aku melihat bagaimana kesederhanaannya, bagaimana ketulusannya dalam beribadah, dan bagaimana dia tidak pernah mengharapkan apapun dari dunia ini. Akhirnya aku pun mulai mencintainya melebihi apapun yang pernah aku cintai. Aku terus bersamanya, belajar, dan mengambil ilmu darinya. Hari-hariku dipenuhi dengan ibadah dan pelajaran agama. Tapi waktu terus berjalan, dan akhirnya aku melihat tanda-tanda bahwa uskup yang aku cintai ini terlihat semakin melemah. Maka sebelum dia meninggal, aku bertanya kepadanya, "Wahai uskup, jika engkau pergi meninggalkan dunia ini, kepada siapa aku harus belajar? Siapa yang bisa aku percayai untuk membimbingku dalam agama ini? Sebutkan seseorang yang engkau yakini masih berada di jalan yang benar, agar aku bisa pergi kepadanya dan melanjutkan pencarianku." Uskup itu menatapku dengan mata sayu, lalu berkata, "Wahai anakku, di zaman ini hampir tidak ada lagi orang yang benar-benar menjaga agama ini seperti yang seharusnya. Banyak yang telah menyimpang, tapi ada satu orang yang masih teguh di atas jalan yang benar. Dia berada di Mausil, yaitu suatu kota di daerah Irak. Setelah aku meninggal nanti, pergilah kepadanya dan belajarlah darinya." Setelah uskup yang kedua meninggal, aku pun meninggalkan Syam dan pergi menuju Mausil di Irak, tempat yang disebutkan oleh guruku sebelum beliau wafat. Ketika bertemu dengan uskup di Mausil, aku langsung menceritakan kisahku dari awal. Aku katakan kepadanya, "Wahai Tuan, guruku di Syam sebelum meninggal telah mewasiatkan kepadaku agar datang kepadamu. Dia berkata bahwa engkau adalah satu-satunya orang yang masih berpegang teguh pada agama ini. Maka izinkan aku untuk tinggal bersamamu, belajar darimu, dan mengikuti jalan yang engkau tempuh untuk beribadah kepada Tuhan." Mendengar perkataanku, dia tersenyum lalu berkata, "Baiklah, jika itu yang kau inginkan, maka tinggallah bersamaku." Aku pun mulai menjalani hari-hariku bersamanya, dan aku menemukan bahwa dia memang orang yang luar biasa. Dia adalah orang yang sangat zuhud, ibadahnya luar biasa, dan hatinya penuh dengan ketulusan. Sama seperti uskup yang sebelumnya, dia tidak mengejar dunia, tidak mengumpulkan harta, dan benar-benar hidup hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Namun waktu terus berjalan dan usia manusia ada batasnya. Hingga akhirnya aku melihat tanda-tanda bahwa ajalnya semakin mendekat. Aku duduk di sampingnya dan mulai berkata, "Wahai Tuan, aku telah melihat bagaimana engkau menghabiskan hidupmu dengan kebaikan dan ibadah. Maka sebelum engkau pergi, tolong wasiatkan kepadaku, kepada siapa aku harus berguru setelahmu." Dengan suara yang lemah dia berkata, "Anakku, aku tidak mengetahui siapa lagi di negeri ini yang masih memegang teguh pada agama ini, kecuali seseorang yang berada di Nasibin. Pergilah ke sana, carilah dia, karena dia masih berpegang teguh pada ajaran yang murni." Setelah wafat uskup yang di Mausil, aku kembali melanjutkan perjalananku. Kali ini aku pergi menuju Nasibin. Nasibin, sebuah daerah yang terletak di antara Mausil dan Syam. Jaraknya kira-kira 6 hari perjalanan dari tempatku sekarang. Saat aku sampai di Nasibin, aku langsung menemui uskup yang telah diwasiatkan oleh guruku di Mausil. Seperti biasanya, aku langsung menceritakan kisah perjalananku. Mendengar itu, ia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, tinggallah bersamaku. Aku akan mengajarkanmu sebagaimana mereka mengajarimu." Aku pun menetap di sana dan menemukan bahwa uskup ini benar-benar menjaga kemurnian ajaran yang dianutnya. Sama seperti dua uskup sebelumnya, dia adalah orang yang zuhud,
jujur, dan rajin beribadah. Namun, sebagaimana yang sudah-sudah, tak lama kemudian, ajal pun menjemputnya. Sebelum dia wafat, aku bertanya kepadanya seperti yang kutanyakan kepada uskup-uskup sebelumnya. Lalu dia menyuruhku untuk pergi ke suatu daerah yang bernama Amuria. Maka setelah beliau wafat, aku pun pergi meninggalkan Nasibin dan melanjutkan perjalananku menuju Amuria. Saat aku sampai di Amuria, aku langsung menemui uskup yang disebutkan oleh guruku sebelumnya dan menyampaikan maksud serta kisah perjalananku. Uskup itu menatapku dengan penuh pengertian, lalu berkata, "Tinggallah bersamaku." Maka aku pun tinggal bersamanya. Aku mendapati bahwa uskup yang kelima ini benar-benar orang yang baik, sebagaimana uskup-uskup yang sebelumnya. Seperti guru-guruku yang sudah wafat, uskup ini juga akan kembali kepada Tuhannya. Sebelum beliau wafat, aku pun mendekatinya dan mulai bertanya. Dia menatapku dengan mata yang mulai meredup. Dengan suara lirih ia berkata, "Wahai anakku, demi Tuhan, aku tidak mengetahui ada seorang pun yang masih teguh memegang agama ini seperti yang kita lakukan. Aku adalah orang yang terakhir." Lalu uskup itu melanjutkan, "Namun wahai anakku, ketahuilah, sesuai dengan riwayat-riwayat yang telah sampai kepada kami, tidak lama lagi akan diutus seorang nabi dari negeri Arab. Dia akan membawa agamanya Ibrahim alaihissalam. Setelah diutus, dia akan berhijrah ke sebuah daerah yang banyak pohon kurmanya. Tempat itu berada di lembah yang terhimpit dua bekas gunung berapi. Dia memiliki tanda-tanda yang jelas. Pertama, jika seseorang memberinya hadiah, dia akan menerimanya dan memakannya. Kedua, jika seseorang memberinya sesuatu sebagai sedekah, dia tidak akan menyentuhnya sedikit pun. Dan ketiga, di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian, stempel yang menjadi bukti bahwa dia adalah utusan Allah. Enggak lama setelah itu, beliau pun meninggal dunia. Setelah uskup yang kelima tadi wafat, aku masih tinggal di Amuria untuk beberapa waktu. Sampai suatu hari, aku mendengar kabar bahwa ada sebuah kafilah dagang dari Bani Kalb yang akan berangkat menuju tanah Arab. Aku mendatangi mereka dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, jika kalian membawaku bersama kalian ke negeri Arab, aku akan berikan kepada kalian seluruh sapi dan harta yang aku miliki." Mendengar perkataanku, mereka pun saling berpandangan lalu berkata, "Baiklah, tidak masalah. Kami akan membawamu, tapi semua sapi dan hartamu menjadi milik kami." Maka aku pun menyerahkan semua harta yang aku miliki dan berangkat ke negeri Arab bersama mereka. Perjalanan yang panjang itu akhirnya membawaku ke sebuah wadi, yaitu sebuah lembah yang terletak di antara Syam dan Madinah. Tapi perjalanan yang indah itu tiba-tiba berubah menjadi petaka. Ternyata orang-orang kafilah itu berkhianat kepadaku. Mereka tidak mengantarku sebagai seorang musafir, melainkan sebagai seorang tawanan. Aku ditangkap, diikat, dan tanpa rasa iba, mereka menjualku kepada seorang Yahudi, dan aku pun dijadikan budak oleh Yahudi itu. Maka mulai hari itu, aku pun menghabiskan waktuku untuk bekerja dan melayani tuanku itu. Namun, takdir Allah selalu datang dengan cara yang tidak terduga. Nggak lama setelah aku menjadi budaknya, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari Bani Quraidah. Orang itu melihatku, lalu entah kenapa, dia tertarik untuk membeliku. Setelah sepakat dengan tuanku yang pertama, akhirnya aku dibawa pergi, meninggalkan tempat itu. Kemana aku dibawa? Aku dibawa ke Yatsrib. Ya, Yatsrib, kota yang disebutkan oleh uskup terakhirku, kota yang dipenuhi dengan pohon kurma.
Begitu kakiku menginjak tanah Yatsrib, aku langsung tahu, inilah tempat yang disebut oleh guruku. Kota ini penuh dengan pohon kurma. Lembahnya terletak di antara dua bekas gunung berapi, persis seperti yang dikatakan oleh uskup terakhirku sebelum ia wafat. Namun meskipun nabi terakhir sudah diutus, aku tidak tahu apapun tentangnya. Aku bahkan tidak pernah mendengar kabar tentang beliau. Bukan karena berita tentangnya tidak tersebar, tetapi karena aku terlalu sibuk dengan tugas-tugasku sebagai budak. Dari pagi hingga malam, aku bekerja di kebun kurma, mengurus pohon-pohon, membawa hasil panen, memenuhi perintah tuanku, tanpa ada waktu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana. Dan yang lebih menyulitkanku adalah, aku tinggal bersama keluarga Yahudi. Tentu saja mereka tidak akan memberitahuku tentang kabar datangnya seorang nabi dari negeri Arab. Mereka pasti menutup berita itu dengan sangat rapat. Padahal di Madinah saat itu, dakwah Islam sudah mulai berkembang. Nabi SAW telah mengutus seorang pemuda berilmu yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dialah yang bertugas untuk menyiapkan kota ini sebelum Nabi berhijrah. Tujuannya agar penduduk Madinah siap menerima risalah yang akan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, sepupu tuanku datang menemuinya dengan wajah yang sangat marah. Waktu itu aku sedang berada di puncak pohon kurma. Namun tiba-tiba, dia mendekati tuanku dan berkata, "Semoga Tuhan menghancurkan Bani Qailah. Orang-orang itu sekarang berkumpul di Kuba. Mereka menyambut seorang pria dari Mekah yang mengaku sebagai nabi." Saat mendengar kalimat itu, tubuhku seakan disambar petir. Tanganku yang sedang memegang ranting langsung gemetar. Jantungku berdegup kencang. Seluruh tubuhku terasa begitu panas. Aku pun mulai khawatir, takutnya aku akan jatuh dari pohon ini dan menimpa tuanku yang sedang duduk di bawahnya. Dengan cepat, aku pun turun dari pohon itu, lalu mendekati orang yang membawa berita tadi. Aku pun mulai bertanya kepadanya, "Apa yang baru saja kau katakan? Ulangi lagi apa yang kau katakan barusan." Waktu aku bertanya kepada sepupunya itu, tuanku langsung menatapku dengan tajam. Tanpa banyak bicara, sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. "Urusan ente apa? Ente ini cuma seorang budak. Kerja sama ana, tahu-tahu ada sepupu ana, cerita soal seorang nabi, terus ente malah turun begitu saja. Kembali kerja sana," bentaknya. Hari itu, ketika matahari sudah menunjukkan waktu sore, aku akhirnya mendapat kesempatan untuk beristirahat. Aku pun mengumpulkan beberapa kurma, lalu bergegas menuju daerah Kuba, tempat di mana Nabi dan para sahabatnya menetap sementara. Waktu aku tiba di sana, aku langsung mendekati Nabi, seraya berkata, "Aku mendengar kabar bahwa engkau adalah orang yang saleh. Aku juga melihat engkau dan sahabat-sahabatmu sepertinya membutuhkan sesuatu. Maka ini aku bawakan kurma. Aku sedekahkan kepada kalian karena kalian adalah orang-orang asing di tempat ini. Kalian pasti sedang lapar, makanlah kurma ini." Rasul sallallahu alaihi wasallam menatapku dengan lembut, lalu beliau tersenyum. Beliau mengambil kurma itu, kemudian menyerahkannya kepada para sahabat, seraya berkata, "Makanlah kurma ini." Aku memperhatikan gerak-gerik beliau. Para sahabat mulai memakan kurma itu, tapi Nabi tidak menyentuh satu pun dari kurma itu. Dadaku berdegup kencang. Ini adalah tanda pertama yang diceritakan guruku, bahwa Nabi yang akan datang tidak makan dari hasil sedekah. Setelah kejadian di Kuba, aku pun kembali mengumpulkan beberapa kurma untuk kuserahkan kepada Nabi. Tapi waktu itu, Nabi SAW telah meninggalkan Kuba dan kini berada di Madinah. Aku pun bergegas menuju ke sana. Ketika aku tiba, aku mendekati beliau dan berkata, "Kemarin ketika aku datang ke Kuba, aku membawakan kurma sebagai sedekah.
dan aku melihat engkau tidak memakannya. Maka sekarang, aku bawakan kurma ini sebagai hadiah untukmu." Aku menyerahkan kurma itu dan kembali memperhatikan gerak-gerik beliau. Nabi SAW tersenyum lalu mengambilnya. Beliau tidak hanya menerima hadiah itu, tetapi juga memakannya. Para sahabat yang berada di sekeliling beliau juga ikut makan. Hatiku kembali bergetar. Tanda kedua telah terbukti. Rasa haru mulai menyelimuti diriku. Aku tinggal membutuhkan satu bukti terakhir, stempel kenabian yang ada di punggungnya. Aku harus mencari cara untuk melihatnya tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku tak bisa lagi menahan rasa penasaranku yang semakin membuncah. Setelah melihat bukti yang kedua, aku kembali mendatangi Nabi SAW. Waktu itu, Nabi sedang berada di Baqi bersama para sahabatnya. Beliau sedang mengurus pemakaman salah seorang sahabat yang telah meninggal dunia. Aku melihat beliau sedang duduk, dan di pundaknya ada selendang yang menutupi bagian belakang tubuhnya. Perlahan, aku mulai mendekatinya dan mencoba berputar ke belakangnya. Aku berpura-pura seolah sedang memperhatikan sesuatu. Namun, selendang itu masih menutupi bagian punggung beliau. Ketika Rasulullah SAW menyadari bahwa aku sedang mencari tanda itu, dengan penuh kelembutan, beliau melepaskan selendangnya dan membiarkannya jatuh. Pandanganku langsung tertuju ke punggung beliau, dan di sana, tepat di antara kedua pundaknya, aku pun berhasil melihat stempel kenabian itu. Jantungku seakan berhenti berdetak, dadaku sesak oleh rasa haru. Aku nggak bisa menahan air mataku. Semua perjalanan panjangku, semua penderitaan, pencarian, kehilangan, pengkhianatan, dan harapan, semuanya bersatu di momen ini. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mendekap Rasulullah dari belakang. Tangisku pecah, tak bisa kutahan. Aku mencium beliau dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Dengan suara yang lembut, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Apa ceritamu, wahai Salman? Apa yang membawamu ke sini? Apa yang kau cari?" Maka aku pun langsung menceritakan semua perjalananku kepada Rasulullah, seperti yang telah aku ceritakan tadi. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.